Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Hari ini mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam keberkahan dan kemuliaan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada beliau beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Hari ini saya akan mereview sebuah buku Ibadah Sepenuh Hati karangan dari Amru Khalid ya. Ini seorang kewarganegaraan dari Mesir yang pada waktu dia merilis buku ini, dia berdomisili di Birmingham, Inggris. Ya, buku ini adalah terkait pola pikir beliau tentang syariah, tentang fikih dalam beribadah pada Allah. Dalam buku ini, ibadah sepenuh hati yang seperti ini nih, mungkin teman-teman nanti bisa cari di online, karena buku ini dulu saya beli tahun 2006 ya. Ini pada waktu saya masih anak satu waktu itu. Buku ini tentu kalau di online mudah-mudahan teman-teman masih bisa ya. Buku ini di karangan awalnya sebenarnya bukan Ibadah Sepenuh Hati, tapi di awalnya adalah judul aslinya itu Ibadatul Mukmin ya. Judul aslinya adalah Ibadatul Mukmin. Teman-teman silahkan kalau yang mau cari di online. Kalau di toko buku kemungkinan sudah sulit ya, karena buku ini saya beli di tahun 2006. Jadi mudah-mudahan masih bisa dicari secara online. Isi buku ini bab-babnya terkait dengan sholat, haji, kemudian terkait dengan doa, zikir, dan keutamaan dari Al-Quran ya. Jadi ada 5 poin di sini. Sebelum kita beranjak lebih jauh, ada 5 pertanyaan yang akan saya sampaikan ke teman-teman ya, yang ada di dalam buku ini sebetulnya. Teman-teman silakan jawab dulu. Apakah kira-kira menurut teman-teman jawaban semua itu nggak ada masalah kalau kita sama-sama masih belajar ya. Paling tidak kali nanti ada yang bisa mendekati, ada yang masih jauh ya, kita sama-sama belajar aja. Mudah-mudahan buku ini bisa menginspirasi teman-teman dalam belajar ya, dalam belajar agama. Yang saya sampaikan di sini adalah agama Islam. Oke, 5 pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, untuk apa manusia diciptakan? Yang kedua, apakah kenikmatan terbesar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yang ketiga, apakah gerangan hal yang paling manis di dunia? Yang keempat, carilah hatimu di 3 tempat. Di manakah itu? Yang kelima, Allah memberikan 2 senjata yang tak boleh ditinggalkan manusia. Apakah itu? Jawaban nanti di akhir tayangan ini ya teman-teman. Buku ini terdiri dari 5 bab tadi, 5 bab sholat, haji, doa, zikir, dan Al-Quran, keutamaan Al-Quran tadi. Jadi ada 5, halamannya 295 halaman. Dalam waktu 10 menit ini saya akan ambil 1 bab saja, yaitu terkait dengan doa ya. Doa itu yang akan saya sampaikan adalah waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Teman-teman mungkin banyak sekali yang sudah paham ya. Di antaranya adalah yang pertama, doa sepertiga malam ya kan. Yang kedua, doa
hari Jumat, ya. Yang ketiga adalah doa pada waktu sujud, ya. Yang keempat adalah pada waktu adzan dan iqomah. Di luar waktu-waktu itu adalah pada saat teman-teman dengan situasi yang berbeda gitu ya. Misal ada juga doa-doa mustajab dalam situasi yang berbeda. Misal doa pada waktu hujan gitu ya, itu juga mustajab juga. Pada waktu di padang Arafah, pada waktu menghatamkan Al-Quran juga, itu juga termasuk saat-saat yang paling mustajab. Nanti saya sampaikan dalam draft ya berikut dengan hadisnya biar lebih lengkap lagi. Kemudian untuk orang-orang yang doanya tidak tertolak nih, doa-doa orang yang tidak tertolak nih. Salah satunya adalah seorang yang teraniaya, ya. Kemudian musafir, gitu kan. Kemudian doa orang tua kepada anaknya, ya. Kemudian doa orang yang berpuasa pada saat dia berbuka, itu doanya mustajab banget gitu ya. Kemudian doa seorang pemimpin yang adil, ya. Dan ada juga doa seorang saudara yang mendoakan saudaranya yang lain, ya, tapi tidak diketahui oleh saudaranya. Itu termasuk juga doa-doa yang mustajab gitu. Bahkan diaminkan ya nanti oleh malaikat-malaikat itu. Kemudian adab pada saat kita ingin doa kita terkabul, ya. Yang pertama adalah kita harus ingat ya doa-doa yang kita ucapkan itu, ya. Jangan sampai kita melupakannya doa yang kita ucapkan itu. Yang kedua, doa itu berangkat dari hati kita. Benar-benar kita memohon kepada Allah ya dengan niatan yang baik. Nah, dan yang ketiga adalah kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 poin itu sangat penting buat teman-teman ya. Dalam buku ini dijelasin bahwa ketiga hal itu yang kadang-kadang kita lupakan. Ya, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, kita harus ingat doa yang kita ucapkan itu. Yang kedua, doa itu berangkat dari hati kita. Ya. Yang ketiga adalah kita yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Itu aja sih. Ada doa yang dikabulkan di dunia, kemudian ada yang dikabulkan nanti ditangguhkan ya mungkin ya pada saat di akhirat nanti, dan juga ada yang dikabulkan sebagai penangkal keburukan yang akan terjadi atau hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi karena doa-doa kita ya. Itu bisa menolak dalam arti bisa sebagai penolak bala ya, penolak hal yang tidak baik. Jadi doa itu ada 3, dikabulkan di dunia benar-benar yang diinginkan itu terkabul, yang kemudian dikabulkan pada saat nanti di akhirat ditangguhkan, dan yang ketiga pada saat kita terjadi keburukan-keburukan atau hal yang tidak baik ya dihilangkan itu karena doa-doa kita. Oke, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan review buku Ibadah Sepenuh Hati dari Amrul Khalid. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua untuk saling mengingatkan, untuk saling belajar agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara saya ini dan acara-acara saya sebelumnya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, selalu memberikan keberkahan kepada kita semua dan selalu memuliakan kita semua.
Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.